Isabel adalah istri Raja Ahab, kejam dan sombong. Pada akhirnya dia mati dimakan anjing. Raja Nebukadnezar, Raja Babilonia yang megah, sempat menjadi kekuatan utama di kawasan Mesopotamia. Berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan? Kesombongannya inilah yang membuat dia jatuh. Pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar, dan ia dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu-bulu raja wali, dan kukunya seperti kuku burung. Alasan kenapa Nebukadnezar tidak mati adalah karena dia sempat bertobat dan mengakui Allah yang Maha Tinggi. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku Nebukadnezar menengadah ke langit, dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji yang Maha Tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu, karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun-temurun. Teramat sering kita manusia, di saat kita mempunyai kelebihan-kelebihan tertentu, kita cenderung perlahan menjadi sombong, tinggi hati, lupa akan kuasa Tuhan. Kita sering melupakan malaikat Lucifer dibuang dari surga adalah karena kesombongan. Kesombongan adalah sifat iblis dari semula, dan dia selalu ingin menularkan benih kesombongan kepada manusia, dan dia tidak bisa merubah dirinya, sifatnya. Inilah yang jelas berbanding terbalik dengan sifat Yesus yang membawa sifat Allah di dalam dirinya, sifat yang rendah hati. Kerendahan hatinya terlihat dari rancangan Allah akan tempat lahirnya di kandang domba. Paulus menerangkan ini dengan sangat jelas. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus sendiri mengajak murid-muridnya untuk berkepribadian seperti dia. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kesombongan adalah sifat iblis. Kerendahan hati adalah sifat Yesus. Hukuman akan kesombongan memang tidak langsung terjadi. Allah memberi berkat dan hukuman menunggu genap waktunya. Herodes yang kita bicarakan ini di Kisah Para Rasul 12 ayat 23 adalah Herodes Agripa I yang lahir pada tahun 11 sebelum Masehi dan meninggal sekitar tahun 44 Masehi. Ia adalah cucu Herodes Agung. Herodes Agung kakeknya adalah yang memerintahkan pembantaian anak laki-laki berusia 2 tahun ke bawah di sekitar Betlehem, yang mana Yusuf, Maria, dan bayi Yesus melarikan diri ke Mesir atas tuntunan Tuhan. Herodes yang disebutkan dalam kitab Injil bertanggung jawab atas penangkapan dan eksekusi Yohanes Pembaptis seperti yang dicatat dalam Matius 14 dan Markus 6 adalah Herodes Antipas, salah satu putra Herodes Agung dan paman Herodes Agripa I. Nah, yang kita bicarakan sekarang adalah Herodes Agripa I diberikan wewenang oleh Kaisar Romawi Claudius yang memerintah dari tahun 41 hingga 54 Masehi
atas sebagian besar Israel. Setelah kenaikan Yesus, kitab Kisah Para Rasul yang ditulis oleh Lukas mencatat dalam pasal 12 peristiwa-peristiwa yang melibatkan Herodes Agripa I, termasuk perintahnya untuk mengeksekusi Rasul Yakobus akibat pertumbuhan jemaat Kristen di Yerusalem, dan pemenjaraan Petrus. Nah, setelah Petrus melarikan diri dari penjara atas campur tangan Tuhan, Herodes Agripa I yang berencana mengadili dan mengeksekusi Petrus di depan umum, membunuh orang-orang yang menjaga Petrus karena membiarkan Petrus melarikan diri dan kemudian pergi ke Kaisarea, di mana ia didekati oleh utusan dari Tirus dan Sidon, masuk wilayah Lebanon modern sekarang, yang selama ini berselisih dengannya dan ingin berdamai dengan Herodes Agripa I karena kendalinya atas persediaan makanan mereka. Ketika Herodes Agripa I menerima utusan tersebut di depan umum, dia menyampaikan pidato kepada orang banyak yang ditanggapi oleh para pendengarnya yang ingin menyanjung Herodes. Dan rakyatnya bersorak membalasnya, "Ini suara Allah dan bukan suara manusia." Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Keinginan pertama Herodes adalah meninggikan diri, dan yang kedua adalah menentang pertumbuhan Kristen.